Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin terkhusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum kaum muslimin Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan kenikmatan yang Allah sampaikan kepada kita semua, kita bisa dibangunkan kembali oleh Allah setelah tidur kita. Kemudian kita pula telah melaksanakan sholat subuh, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Tentunya ini merupakan salah satu di antara bagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika Allah memberikan kesehatan kita di pagi hari ini, di samping kebanyakan manusia ada yang sedang mendapatkan rasa sakit, ya, terkhusus misalnya yang tertimpa virus ataupun penyakit COVID-19. Nah, ini tentunya kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berupaya untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Dan begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya ketika Allah memberikan kemudahan pada pagi hari ini tentunya harus terus kita syukuri, harus terus kita, ya, agungkan kenikmatan-kenikmatan berdasarkan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di mana pertemuan ini menjadi, ya, kita katakan pertemuan penutup bagi kitab ini. Setelah kita sekian, ya, pertemuan ataupun bahkan menghabiskan kurang lebih 1 tahun kalau tidak salah, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab At-Tadhkirah mulai dari bab pertama, ya, dan pengenalan tentang pentingnya kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kemudian kita juga membahas tentang apa itu kematian, kemudian apa itu alam barzah, kemudian begitu pula perjalanan manusia di padang mahsyar hingga ketika manusia mendapatkan syafaat, kemudian, ya, sampai saat manusia dihisab, kemudian amalan-amalannya ditimbang, ya, saat manusia melintasi sirat, ya, saat kaum muslimin ataupun umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi di telaganya. Nah, ini adalah perjalanan manusia saat di akhirat, dan tentunya ini semua sudah kita bahas, sehingga pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu neraka, ya, apa itu neraka. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, ya, bab terakhir, penjelasan terakhir, ya, dari apa itu surga. Maka tema kita dalam kesempatan kali ini yaitu
surga nikmat yang tak pernah tamat. Ya, surga nikmat yang tak pernah tamat. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pada pertemuan sebelumnya, ketika manusia itu saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi sirat, maka kelompok orang-orang kafir dan musyrik mereka terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebelum sirat itu dibentangkan, maka mereka adalah penghuni neraka yang pertama. Kemudian setelah itu pula ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan diperintahkan untuk melintasi sirat, yang pada akhirnya juga ada sebagian di antara mereka yang mereka terjatuh ke dalam neraka. Ini adalah seluruhnya penghuni neraka. Adapun yang selamat dari sirat inilah yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari amalan-amalan yang mereka telah kerjakan saat di dunia. Maka surga ya surga ataupun di dalam bahasa Arab disebut dengan jannah ya. Apa arti daripada jannah? Jannah ini sebenarnya artinya adalah taman ya. Untuk menunjukkan ataupun memberikan gambaran yang mudah bagi manusia tentang tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang Allah berikan kemuliaan ataupun berikan balasan kebaikan di akhirat nanti. Ya, jadi jannah itu dalam bahasa surga dalam bahasa Arabnya itu adalah jannah. Jannah itu artinya adalah taman. Ya, untuk menunjukkan bahwasannya tempat yang indah, ya salah satu tempat yang indah yang bisa kita temui di dalam kehidupan dunia itu adalah tadi taman-taman yang begitu indah. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang Allah masukkan ke dalam jannah ini tidaklah mereka masuk ke dalam jannah itu dengan cara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, ya. Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam jannah ini adalah mereka yang sejak dalam kehidupan dunianya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Jadi sejak mereka di dunia itu sudah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam jannah. Sudah mempersiapkan dirinya dengan serius, beramal saleh, berkorban ya untuk masuk ke dalam jannah. Nah, ini orang-orang yang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sehingga ketika mereka rasa rindu mereka terhadap jannah itu sangat tinggi sekali. Membuat mereka memiliki motivasi besar untuk senantiasa beramal. Ketika mereka berdosa, bertaubat, beramal lagi. Kemudian mencari peluang-peluang kebaikan untuk menambah pahala-pahala mereka yang menyebabkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saat mereka berada di depan pintu jannah yang luasnya itu disebutkan di dalam sebuah riwayat ya, lebar daripada pintu jannah itu adalah sejauh 40 tahun perjalanan. Bayangkan ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, berapa luas daripada pintu jannah Allah Subhanahu wa taala. Luasnya itu saat seorang melakukan perjalanan selama 40 tahun. Ya. Kalau kita mungkin luas pintu rumah kita mungkin 1 meter, 2 meter, paling lebar mungkin 3 meter. Ini ya tidak hanya 1 meter, 2 meter. Ya, yang membutuhkan 2-3 langkah kita saja. Ini membutuhkan langkah yang
yang dilakukan selama 40 tahun. Ya, kita bisa bayangkan berapa luas daripada pintu surga Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian para malaikat itu menyambut kita dengan ucapan apa? Ya, para malaikat menyambut kita dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Jadi saat para penghuni jannah itu masuk ke dalam jannah, maka mereka akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat datang atas kehadiran kalian bima sabartum, dikarenakan kesabaran yang telah kalian lakukan. Nah, ini coba kita pelajari nanti dari perkataan ataupun sambutan para malaikat saat orang-orang para penduduk jannah itu masuk ke dalam jannah. Ya, mengapa para malaikat itu menyambut dengan perkataan seperti ini? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang kalian masuk ke dalam jannah dikarenakan kesabaran kalian. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mencoba untuk menjelaskan beberapa sifat-sifat daripada keindahan surga. Di keindahan jannah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang membuat surga itu, ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan jannah, yang artinya adalah taman, di mana taman ini menjadi satu kata yang menunjukkan akan keindahan. Apa yang menjadikan jannah itu begitu indah? Ya. Maka tentang keindahan jannah ini bisa kita simpulkan dengan perkataan ataupun sebuah riwayat. Ini terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara 'ala qalbil bashar." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan balasan berupa tempat, yaitu adalah jannah, surga Allah, yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah mala ainun ra'at. Yang belum, suatu tempat yang belum sama sekali dilihat oleh manusia. Ya. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala itu belum sama sekali pernah dilihat oleh manusia. Seindah tempat yang pernah dilihat oleh manusia di dunia itu belum sebanding dengan keindahan tempat-tempat yang ada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini tadi. Kalau keindahan yang ada di surga itu menyamai keindahan apa yang ada di dunia, maka niscaya Allah tidak akan berkata seperti ini. Ya. Tempat mana yang pernah kita kunjungi dan sangat indah sekali. Misalnya mungkin kita pernah ke pantai yang paling indah di dunia misalnya. Ataupun ke gunung yang paling indah di dunia, pemandangan di atas gunung yang paling indah, ataupun ke taman yang paling indah, dan lain sebagainya, ini belum sama sekali menyamai keindahan yang ada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat yang pertama daripada jannah itu adalah mala ainun ra'at. Belum pernah sama sekali dilihat oleh pandangan manusia. Kemudian wala udhunun sami'at. Keindahannya itu belum pernah sama sekali didengar oleh telinga kita. Ya, artinya adalah apa-apa ya keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan keindahan-keindahan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya, ini hanya sebagiannya saja, belum seluruhnya. Ya, belum seluruhnya. Sehingga
keindahan-keindahan yang kita dapatkan informasinya dari Al-Quran maupun hadis, ini hanya sebagiannya saja, tidak seluruhnya, belum seluruhnya. Ya. Baik, maka penting bagi kita semua setidaknya mendengar informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana keindahan jannah itu, surga Allah, sehingga muncul di dalam hati kita kerinduan, ya, kerinduan terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala hatara ala qalbil bashar, ya, wala hatara ala qalbi bashar. Dan tadi keindahannya, kenikmatan di dalam surga itu belum sama sekali terdetik, ya, di dalam hati manusia. Ya, hati kita itu belum sama sekali, belum pernah, ya, terbayang di dalam hati kita itu belum sama sekali. Ya. Nah, dari ketiga penjelasan ini, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, setidaknya ini mengumpulkan secara umum, secara global tentang keindahan gambaran daripada surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita ingin lebih detail tentang, ya, tentang bagaimana keindahan fisik daripada surga Allah, meskipun ini hanya sebagian saja, maka kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, di antaranya apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di mana beliau memiliki satu kitab yang khusus membahas tentang keindahan, bagaimana gambaran surga itu, ya. Ada di dalam kalau terjemahannya itu adalah tamasya ke surga. Nah, itu jamaah sekalian bisa, ya, membaca informasi-informasi tentang bagaimana sih gambaran surga itu, meskipun hanya sebagian saja, ya, meskipun hanya sebagian saja. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencoba untuk, ya, memberikan gambaran, sebagian daripada gambaran daripada jannah Allah Subhanahu wa taala, di mana, ya, ketika seseorang itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah, maka tadi, ya, dia memiliki fisik yang sempurna sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi fisiknya itu sempurna sebagaimana manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya, manusia yang paling pertama, tentunya ini adalah ciptaan Allah, ya, terhadap manusia itu yang paling sempurna. Maka Allah akan, ketika kita semua dimasukkan Allah ke dalam jannah, fisik seluruh manusia itu akan sempurna sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya. Kalau misalnya kita di dunia memiliki kekurangan dalam fisik kita misalnya, maka seluruhnya Allah akan sempurnakan saat kita di jannah. Maka kita tidak perlu galau, risau dan lain sebagainya tentang kondisi fisik kita, karena yang ada pada saat ini, saat kita di akhirat nanti dimasukkan Allah ke dalam jannah, seluruhnya akan berubah total, ya, sempurna sebagaimana Allah menciptakan awal Nabi Adam alaihissalam, seperti itu. Kemudian usia muda, ya, usia rata-rata penduduk jannah itu adalah seluruhnya muda, tidak ada yang tua, ya, tidak ada yang terlalu belia, ya, seluruhnya dalam usia yang sama, usia muda, seperti Nabi Isa alaihissalam saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke atas langit. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sisi fisik penduduk jannah itu seluruhnya sempurna. Sehingga ada satu kisah menarik saat seorang wanita sepuh, ya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang wanita yang sudah
masuk usia senja, ya, sudah tua, ya, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah aku akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga? Kata wanita ini. Maka sambil tertawa ataupun senyum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di surga itu tidak ada wanita tua seperti itu. Ya, maka wanita ini langsung menangis dikarenakan dia menyangka bahwasannya dia bukan termasuk penduduk surga. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, para penduduk jannah itu nanti mereka seluruhnya usianya adalah muda semua. Ini tentunya merupakan penghormatan ataupun pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga itu sendiri. Baik. Kemudian begitu pula jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita mau bayangkan, ya, surga yang begitu luas, ya, ini terkait dengan tempat. Surga yang begitu luas. Apakah mungkin kita akan kesulitan mencari tempat kita saat di surga nanti? Ya. Karena saking luasnya surga Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sebagaimana contoh lah, misalnya kita sedang berada di Masjidil Haram ataupun sekitar Masjidil Haram, ya. Kalau kita tidak tahu tempatnya, ya, tidak ada tanda-tanda di mana kita menginap, kemudian di mana kelompok kita itu akan kebingungan karena saking luasnya Masjidil Haram itu, ya. Namun berbeda dengan surga Allah Subhanahu wa taala, para penduduknya tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali, ya. Tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali, termasuk di antaranya adalah dalam mencari tempat tinggalnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, la ahadukum bimaskanihi fil jannati adullu bimanzilihi kana fid dunya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka, yaitu penduduk surga, itu lebih hafal terhadap tempatnya di surga itu, lebih hafal daripada tempatnya di dunia. Ya. Jadi kalau misalnya kita kemanapun, tentunya kita akan hafal di mana, ya, di mana tempat tinggal kita. Begitu pula saat kita di surga nanti. Mengapa hal ini bisa kita ketahui, jemaah sekalian? Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, para ulama menjelaskan di antaranya adalah Ibnu Battal. Beliau menjelaskan mengapa para penduduk jannah itu sangat hafal terhadap tempatnya saat di surga nanti. Maka para ulama menjelaskan, karena penduduk jannah ini, ya, saat di alam barzakh, ya, saat di alam barzakh, saat dikubur, mereka itu di waktu pagi maupun sore senantiasa diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan mereka itu sangat hafal sekali terhadap tempat tinggalnya saat di surga nanti. Ya, bayangkan selama dia menempati tempatnya di alam barzakh, ya, di kubur, maka setiap pagi maupun sore itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan, memperlihatkan tempatnya di surga nanti. Sehingga para penduduk surga itu tidak akan lupa terhadap tempatnya saat di surga nanti. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bertanya tentang bagaimana tempat ataupun bangunan yang bakal ditempati para penduduk jannah itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan,
tentang gambaran rumah ataupun bangunan yang bakal ditempati oleh penduduk jannah itu sebagaimana sabda beliau, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin, ya, wa milatuha al-miskul adfaru wa ahbatu wa hasbauha al-lu'lu wal yaqutu wa turbatuha az-za'faran. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bangunan surga itu, kata beliau, itu batu batanya saja, ya, batu batanya saja terbuat dari perak dan batu bata dari emas. Ini batu batanya saja, ya. Berapa harganya itu? Ya. Kemudian wa malatuha al-miskul azfaru. Tanah lapisannya itu terbuat dari minyak kasturi terbaik. Jadi polesan daripada dindingnya itu adalah terbuat dari minyak kasturi terbaik, ya. Baik, ini terkait dengan temboknya. Kemudian wa hasbauha al-lu'lu wal yaqut. Adapun lantainya itu adalah terbuat dari mutiara dan yakut. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa turbatuha az-za'faran. Sedangkan tanahnya itu adalah terbuat dari za'faran. Nah, ini gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, ya, sebagian daripada gambaran fisik, ya, gambaran fisik surga Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Kalau saja bata dari bangunan surga itu adalah terbuat dari perak dan emas, bagaimana dengan, ya, perangkat-perangkat yang lainnya, ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terkait dengan bangunan, ya, terkait dengan bangunan, ya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau misalnya kita bertanya tentang makanan dan minuman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk jannah, ya. Apa saja makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penduduk surga, ya, surga itu, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum, walahum fiha ma tashtahi anfusu, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahum fiha ma tashtahil anfus, ya. Di dalam jannah itu para penduduknya akan mendapatkan apa yang sesuai dengan selera mereka, ya. Ataupun di dalam surat Az-Zukhruf ayat 71 Allah berfirman, wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yunu, ya. Di dalam surga itu penduduknya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan, ya, apa yang mereka maui, terutama dalam masalah makanannya, minumannya, seluruhnya sesuai dengan selera mereka. Kalau misalnya kita di dunia, jemaah sekalian, makanan yang kita lihat itu sangat banyak sekali, iya. Namun apakah seluruhnya sesuai dengan selera kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apa yang ada di makanan yang ada di hadapan kita itu sangat banyak sekali, namun belum tentu membuat jiwa kita tertarik untuk menikmatinya. Ya, begitu pula minuman. Minuman sangat banyak sekali variasinya, macam-macamnya. Namun dari seluruh jenis minuman yang ada di dunia ini belum tentu membuat kita tertarik untuk meminumnya. Namun berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di jannah nanti terkait dengan minuman, makanan, seluruhnya itu adalah sesuai dengan selera kita, ya. Apa yang sesuai dengan selera kita itulah yang akan ada di jannah nanti. Baik, maka
jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para penduduk jannah itu bisa memakan sesuai apa yang mereka inginkan tanpa khawatir, ya tadi, tanpa khawatir menjadi gemuk, tanpa khawatir tadi sakit perut, tanpa khawatir harus buang air dan lain sebagainya, seluruhnya tidak ada, ya, seluruhnya tidak ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam riwayat Imam Muslim, beliau menyebutkan, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wala yatfulun wala yabulun wala yataghawwatun wala yamtakhitun. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para penduduk jannah itu mereka akan minum di dalamnya, makan di dalamnya, minum di dalamnya. Ya. Namun mereka tidak akan meludah, tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, dan tidak juga akan mengeluarkan ingus. Nah, ini seluruh apa yang menjadi halangan-halangan kita, ya, saat di dunia itu seluruhnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa yang dari hasil yang kita makan, hasil yang kita minum itu keluarnya dalam bentuk apa? Ya, maka para ulama menyebutkan apa yang kita makan dan apa yang kita minum saat di jannah nanti itu akan keluar dengan tadi keringat-keringat yang aromanya sangat baik sekali. Ya, jadi tidak menyisakan apapun kecuali keringat yang sangat baik sekali. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari segi makanan apapun yang mungkin kita inginkan saat di dunia namun belum tercapai, belum kesampaian untuk kita nikmati, maka yakinlah, ya, saat di jannah nanti seluruh apa yang dahulu mungkin kita inginkan namun belum tercapai akan kita bisa rasakan saat di surga nanti. Begitu pula minumannya, ya. Minuman senikmat apapun yang mungkin belum pernah kita temui di dunia itu akan kita rasakan saat di surga nanti, ya. Kalau misalnya kita di dunia membatasi makanan ini meskipun enak namun kita batasi karena khawatir misalnya menjadikan penyakit misalnya, maka seluruhnya hal itu tidak akan ada lagi saat kita di jannah. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun terkait dengan minuman, ya, jenis-jenis minuman itu telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15. Nah, ini terkait menu-menu minuman itu semuanya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Muhammad ayat 15. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sehingga secara umum apa yang kita dapatkan di jannah itu nanti, ya, yang gambarannya mungkin bisa kita dapatkan di dunia, namun hal itu hanya sekedar nama saja. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang sifat daripada jannah, mungkin saat kita di jannah, menu-menu makanan, minuman dan berbagai fasilitas yang ada di jannah mungkin ada kita dapatkan di dunia, ini pada dasarnya hanya sekedar nama saja. Ya, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannati ma fid dunya illa fil asma'i, ya. Yang artinya adalah tidak ada yang serupa antara apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia, melainkan hanya dari segi nama saja, ya. Contoh saja misalnya buah, ya, berbagai bentuk buah misalnya. Di dunia ada apel, di surga pun ada apel. Namun apel yang ada di surga itu sangat berbeda sekali
dengan apa yang ada di dunia. Ya, karena apa? Meskipun ya, jadi apa yang ada di surga itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di dunia, kecuali dengan hanya sekedar nama saja, biar kita itu mudah untuk memahaminya, seperti itu. Ya, jadi persamaan nama ini hanya untuk memudahkan ya pemahaman kita saja, seperti itu. Namun secara hakikat seluruhnya akan berbeda sama sekali, ya berbeda sama sekali dengan apa yang ada di surga nanti. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran secara umum ya sifat-sifat jannah itu nanti yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk kita ya, dan di mana kita semua tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun gambaran yang kedua yang harus kita pahami bersama, bahwasannya yang namanya al-jannatu wan nar ini Allah jadikan sebagai makhluknya yang kekal. Artinya adalah di dalam sebuah riwayat dijelaskan, idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara. Ketika penduduk jannah itu seluruhnya sudah masuk ke dalam jannah, kemudian penduduk neraka seluruhnya sudah masuk ke dalam neraka, maka yu'tabil mauti bisuratil kabsyah, ya, ataupun kama qala alaihi salatu wassalam, ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka setelah penduduk surga itu masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor domba, ya, dalam bentuk seekor domba. Kemudian kematian itu disembelih, ya, sehingga setelah itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya. Artinya adalah penduduk jannah kekal di dalamnya, penduduk neraka kekal di dalamnya. Seperti itu. Baik, maka oleh karena itu ya kenikmatan ya yang namanya kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk jannah itu tidak pernah tamat. Ya, jadi nikmat yang tidak pernah tamat itu adalah kenikmatan yang kita dapatkan saat di surga nanti. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa nikmat yang ada di surga itu tidak pernah tamat, tidak pernah habis? Hal ini berdasarkan ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 48. Ya, coba kita buka surat Al-Hijr ayat 48. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yamassuhum fiha nasabun wala hum wa ma hum minha bimukhrajin, kata Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhum fiha nasab. Penduduk surga itu sama sekali tidak akan mendapati yang namanya ya kelelahan, merasa bosan, tidak pernah sama sekali. Ya. Mungkin kita saat di dunia pernah mendatangi tempat-tempat seindah mungkin, ya. Pastilah kita akan merasakan yang namanya kebosanan di tempat tersebut, ya. Sehari, 2 hari, ataupun sejam, 2 jam, mungkin kita sudah bosan dengan tempat ya yang indah yang pernah kita kunjungi. Namun berbeda dengan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa penat, tidak ada rasa lelah saat kita berada di dalam surga itu. Seperti itu. Wa ma hum bimukhrajin, ya, dan mereka sama sekali kalau sudah masuk ke dalam jannah maka tidak akan pernah lagi keluar darinya. Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentunya terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surga nanti. Begitu pula di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan
man dakhalaha yan'umu wala yab'asu, ya, wa yakhludu wala yamut wala tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Ya, barang siapa yang memasuki jannah, maka dia akan senantiasa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, ya. Kemudian tidak pernah sama sekali, ya, tidak pernah sama sekali merasakan yang namanya kebosanan itu, ya. Wala yab'asu wa yakhludu wala yamutu, dan dia akan senantiasa kekal di dalamnya dan tidak akan mati, ya. Wala tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Pakaian yang dia pakai itu tidak akan pernah, ya, tadi luntur, ya, ataupun tidak pernah usang, dan begitu pula mereka akan senantiasa muda. Ya, jadi kita itu nanti jamaah sekalian, ya, meskipun beribu-ribu tahun ataupun sekekal-kekalnya kita di sana itu, kita tidak akan menjadi tua. Berbeda dengan kita di saat sekarang ini, ya. Mungkin kita itu merasakan masa muda kita itu hanya sejak umur berapa tahun, ya, misalnya katakanlah mulai dari umur 15 tahun ataupun 20 tahun. Sampai umur berapa? Ya mungkin sampai umur, ya, 40 tahun, 50 tahun saja, ya. Ini usia muda kita sangat terbatas sekali. Adapun saat kita di jannah nanti, maka selamanya kita akan menjadi muda dan tidak akan menjadi tua. Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran kedua terkait dengan gambaran jannah itu tadi. Ketika secara umum, ya, kita sudah dijelaskan, ya, secara rinci bagaimana bangunan jannah itu, bagaimana makanan dan minuman bagi penduduknya. Maka secara umum juga yang namanya kenikmatan di surga itu tidak pernah tamat, ya, tidak pernah tamat, tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada bosannya saat kita menduduki jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun dari seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penduduknya, ya, penghuni jannah itu nanti, maka kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu apa? Yaitu adalah an-nadhru ila wajhi rabbina. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat-nikmat yang ada, ya, nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Maka di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhri ila wajhi rabbihim azza wa jalla. Tidak ada satupun kenikmatan yang lebih kami cintai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan terbesar, ya, yang Allah sediakan bagi penduduk jannah. Maka di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang saleh, maka bagi mereka balasannya itu adalah berupa al-husna. Apa al-husna itu? Yaitu adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahannya, bonusnya, ya. Di mana bonus ini menjadi kenikmatan yang paling indah, yang paling besar dari seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Apa itu? An-nadhru ila wajhi rabbina. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah terkait dengan gambaran surga itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang gambaran daripada penduduk jannah itu, ya, penduduk jannah. Secara ringkas jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, penduduk jannah ini, ya, penduduk jannah ini, mereka sifatnya itu adalah, ya, sifat penghuni jannah itu adalah bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, ya. Sebelum kita jelaskan
tentang tingkatan penghuni jannah ini, ada satu informasi menarik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu terkait orang yang paling akhir sekali masuk ke dalam jannah. Ya. Jadi ada orang yang paling terakhir sekali masuk ke dalam jannah. Ya. Setelah seluruh penduduk jannah masuk ke dalam jannah, ya, maka ada orang yang paling terakhir sekali yang baru saja dikeluarkan dari neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan sehingga tubuhnya ya tidak hangus lagi, tidak gosong lagi, kemudian mau dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka saat dia ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia melihat seluruh penduduk jannah itu, karena dia tahu dia adalah penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalam jannah, maka dia melihat seluruh penduduk jannah telah menempati tempatnya masing-masing. Ya, mungkin dia bertanya, apakah masih tersisa? Ya, masih tersisa tempat bagiku? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Allah menawarkan, apakah kamu menginginkan tempat ataupun kerajaan sebagaimana kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja saat di dunia? Ya, maka orang tersebut menjawab, iya wahai Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah. Maka Allah memberikan kerajaan tersebut. Kemudian ditambahkan lagi sampai 5 kali tambahan. Ya, sampai 5 kali tambahan. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain juga dia memiliki pembantu sebanyak 1000 pembantu. Bayangkan, ini baru sekedar ya kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang paling terakhir sekali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang tadi pertama kali ataupun lebih dahulu masuk ke dalam jannah, mendahului orang tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi tambahan terkait dengan penduduk jannah itu. Begitu pula jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, terkait dengan ya di dalam jannah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya inna fil jannati mi'ata darajah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam jannah itu terdapat 100 tingkatan-tingkatan. Sehingga dari sini kita harus paham bahwasannya penduduk jannah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tidak seluruhnya sama. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang di atasnya itu kama bainas sama'i wal ardh. Sebagaimana ya langit dan bumi. Ya, ini tingkatannya tidak main-main. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkatan tersebut, maka semakin nikmat semakin besar pula kenikmatan yang didapatkan. Seperti itu. Namun tingkatan yang paling bawah saja itu sudah bisa kita dengar kenikmatannya bagaimana. Bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang derajatnya paling tinggi itu tadi. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ya kita akan tergerak untuk termotivasi untuk senantiasa ya meningkatkan amalan-amalan kita ya, karena di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anjuran ataupun petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa beramal saleh agar derajat kita di jannah nanti itu bisa naik, bisa tinggi seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa kita
yang bisa kita lakukan agar derajat kita, tingkatan kita saat di jannah itu bisa meningkat. Apa? Salah satunya adalah menjadi ahlul Quran. Ini yang pertama. Menjadi ahlul Quran. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada penduduk jannah nanti, Iqra wartaqi. Ya. Iqra wartaqi. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Allah Subhanahu wa taala nanti akan berkata kepada penduduk jannah, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Qur'an dan meningkatlah. Ya, artinya adalah ambillah tempatmu sesuai dengan tingkatan bacaan Al-Qur'anmu. Ya, sehingga fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya manzilahmu, derajatmu di jannah itu nanti sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Maknanya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi ahlul Quran. Apa makna daripada ahlul Quran? Yaitu adalah mereka yang memiliki upaya, ya, semangat untuk senantiasa mulai dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini apa maknanya? Yaitu adalah memperbaiki bacaannya. Ya, jadi kita mulai dari sekarang bersemangat, berlomba-lomba untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, tahsin kita perbaiki. Ini upaya untuk meningkatkan derajat kita saat di akhirat nanti. Kemudian setelah kita baik di dalam bacaan kita tambah dengan hafalan kita. Ini yang akan meningkatkan derajat kita juga nanti. Sebanyak apa hafalan kita saat kita di dunia, maka hal ini menentukan bagaimana derajat kita di akhirat nanti. Setelah kita membacanya bisa, menghafalnya bisa, maka ahlul Quran juga termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya. Seberapa komitmen kita terhadap isi kandungan Al-Quran, apa yang telah kita pelajari, kita amalkan, maka hal ini pula yang akan meninggikan derajat kita di akhirat nanti. Baik, inilah makna yang disebut dengan ahlul Quran. Maka mulai sekarang jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita di dalam terhadap Al-Quran. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di jannah nanti, amalan yang kedua itu adalah thalabul ilmi, ya, thalabul ilmi. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat, ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang memperdalam ilmu. Maka ini sekaligus menjadi penjelasan tentang keutamaan daripada amalan berupa menuntut ilmu itu sendiri, ya. Semakin banyak kita menuntut ilmu, kemudian dengan ilmu itu mendorong kita untuk beramal yang banyak, maka ini akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena baik di dunia maupun di akhirat yang namanya orang berilmu itu pasti derajatnya akan lebih mulia, ya. Di dunia saja orang yang berilmu itu derajatnya akan lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu, ya. Bahkan
derajat orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang sekedar menjadi ahli ibadah saja. Ahli ibadah itu adalah orang yang fokus beribadah namun dia tidak fokus untuk mencari ilmu. Itu ada. Ya. Dan orang yang seperti ini antara ahli ilmu dengan ahli ibadah, orang derajatnya itu lebih utama, lebih tinggi adalah ahlul ilmi ataupun orang-orang yang mencari ilmu. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dari amalan yang kedua ini bisa menjadi motivasi kita untuk kita semua tentang derajat orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu itu? Orang yang berilmu itu tidak hanya para ustadz saja, tidak hanya para kiai saja, tidak hanya para ulama saja. Ahlul ilmi ini yaitu tergolong di dalamnya para penuntut ilmu. Kita semua. Selama kita menuntut ilmu, maka kita termasuk thalabul ilmi ataupun ahlul ilmi. Ya, dan kita berpotensi untuk derajat kita akan semakin tinggi saat di jannah nanti. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian amalan berikutnya itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 95. Ya. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 95. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang derajat orang-orang yang berjihad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullam wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, begitu pula di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Inna fil jannati mi'ata darajah, ya. A'adallahu lil mujahidina fi sabilih, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi para mujahid, ya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ketiga yang bisa meninggikan derajat kita di surga nanti adalah amalan jihad fi sabilillah. Apa makna daripada amalan jihad fi sabilillah? Amalan jihad fi sabilillah ini, ya, ada makna umumnya, ada makna khususnya. Makna umumnya itu adalah, ya, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang umum. Adapun makna yang khusus adalah berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Seperti itu. Ini makna khususnya. Ya, berjihad di medan tempur, ya, mengorbankan jiwa, harta dan seluruhnya untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Maka kalau pada saat ini kondisi kita aman, tidak ada peperangan dan lain sebagainya, apa amalan jihad yang bisa kita lakukan? Banyak sekali jamaah sekalian. Di antaranya adalah misalnya, ya, pertama ikut serta andil dalam, ya, ikut serta dan andil dalam tadi membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang berjihad di tempat-tempat jihad. Misalnya di mana? Di Palestina misalnya, ataupun di Suriah misalnya, ataupun di tempat-tempat yang lain di mana kaum muslimin sedang melakukan perlawanan terhadap suatu kezaliman. Ya. Kita bisa kontribusi di dalamnya. Dan ini kita telah melakukan amalan jihad fisabilillah. Kemudian yang lain apa? Yang lain adalah banyak sekali, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah kalau misalnya kita ingin merinci daripada tingkatan-tingkatan jihad itu, kalau kita ingin memulai dari dasarnya itu adalah, ya, dengan kita memerangi hawa nafsu kita. Nah, ini
termasuk bagian daripada amalan jihad juga. Kemudian yang kedua adalah termasuk juga bagiannya itu adalah thalabul ilmi. Ini juga bagian daripada amalan jihad, ya. Dan masih banyak sekali amalan-amalan jihad yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat kita di surga nanti. Namun secara umum kita cukupkan saja sampai 3 amalan ini. Semoga dengan kita memahami 3 amalan ini, derajat kita di jannah nanti, di surga nanti bisa senantiasa meningkat. Ya, bisa senantiasa meningkat. Ya. Kalaupun misalnya kita ingin merincikan lagi, apalagi masih banyak sekali anak soleh, orang tua soleh ini bisa meninggikan derajat kita saat di surga nanti. Karena orang-orang tua yang soleh itu bisa menaikkan derajat anak keturunannya sesama mereka saat di jannah nanti. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang soleh kemudian mendapati anak keturunannya berada di derajat yang di bawahnya, anak keturunannya itu bisa dipertemukan bersama orang tuanya itu nanti. Ataupun sebaliknya, anak yang melihat orang tuanya berada di bawah derajatnya bisa diangkat bersama derajatnya. Ini di antara tambahan-tambahan amalan yang bisa meninggikan derajat kita saat di jannah nanti. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami tingkatan-tingkatan derajat di jannah ini akan memotivasi kita untuk tidak tadi merasa puas dengan amalan yang sudah kita lakukan. Saya ini sudah banyak sholat, saya ini sudah banyak puasa, saya ini sudah banyak sedekah dan lain sebagainya. Jangan merasa bosan, ya. Karena kalau kita merasa bosan, ingatlah ada penduduk jannah yang mereka menyesal. Ya Allah, saya menyesal sekali karena sekiranya dahulu saya di dunia, saya menambah amalanku, ya, niscaya aku akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sudah hampir 1 jam. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Sudah ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Baik. Bagi yang lain yang ingin bertanya silakan meng-unmute speakernya sendiri atau bisa pakai kolom chatnya. Baik. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tempat-tempat apakah yang tertinggi dan terendah di surga? Baik. Kemudian apakah benar jumlah laki-laki lebih banyak di surga? Ya, di surga dibanding dengan wanita. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang tempat tertinggi dan terendah. Secara umum jannah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tempat tertinggi yang ada di jannah itu adalah Jannatul Firdaus. Ya, sehingga secara umum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyebutkan jannah secara umum itu adalah Jannatul Firdaus. Ya. Jannatul Firdaus ini adalah jannah yang paling tinggi, ya, jannah yang paling tinggi dan yang paling indah, seperti itu. Adapun tempat yang paling rendah ini wallahu alam, namun tentunya ada tempat ini, namun apakah nama tempat itu ada dan lain sebagainya, wallahu alam, saya kurang tahu. Namun secara umum tempat tertinggi
dan tempat terendah di dalam jannah itu ada. Ya. Namun sekali lagi perlu untuk kita jelaskan, serendah-rendahnya tempat di jannah itu nanti, itu kenikmatannya sudah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Serendah-rendahnya tempat di jannah itu nanti, tadi orang yang mendapatkannya itu, ya, orang yang mendapatkannya itu sebagaimana memiliki kerajaan yang ada di muka bumi ini. Ya, sehingga tempatnya sangat indah seperti itu. Jadi bukan berarti tempat surga yang paling rendah itu seperti misalnya yang ada di dunia, tidak ada bandingannya dengan dunia, seperti itu. Ini terkait dengan tempat tertinggi dan terendah di dalam surga itu sendiri. Kemudian terkait dengan para penduduk jannah, manakah yang lebih banyak dan yang lebih sedikit, apakah laki-laki ataupun wanita? Belum ada dalil yang menjelaskan tentang manakah penduduk jannah yang paling banyak, apakah laki-laki maupun wanita. Kalaupun kita mendengar sebuah hadis yang menjelaskan tentang ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, ya, ataupun au kama qala alaihi salatu wassalam, ataupun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mendengar tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan penduduk neraka yang paling banyak itu adalah para wanita, sehingga secara otomatis penduduk di jannah yang paling sedikit itu adalah wanita, maka maknanya bukan seperti itu. Karena para ulama juga di dalam memahami hadis ini penafsirannya sangat banyak sekali. Sehingga terkait dengan siapakah yang paling banyak nanti, apakah laki-laki maupun wanita, ini sebenarnya tidak perlu untuk kita ketahui seperti itu. Karena yang terpenting dari itu semua, ya, baik laki-laki maupun wanita, seluruhnya kita memiliki potensi yang sama untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi yang namanya laki-laki maupun wanita itu hendaknya berlomba-lomba untuk senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi dalil secara umum dan khusus yang menjelaskan siapakah yang paling banyak menghuni jannah itu, maka sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ya. Ini dari Bu Uning, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang-orang munafik yang masuk ke neraka nantinya akan masuk ke surga juga? Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, orang-orang munafik yang mereka telah Allah vonis masuk ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ataupun di dalam ayat yang lain, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka orang-orang munafik yang kemunafikan yang besar ataupun munafik yang terang-terangan, ya, karena kemunafikan ini juga ada pembagiannya, ada kemunafikan yang kecil, ada juga kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar ini adalah kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam, sedangkan yang kemunafikan yang kecil ini adalah kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan amalan-amalannya juga sangat banyak sekali. Ya, amalan-amalannya juga sangat ada, sudah diterjelaskan seperti itu, yaitu amal perbuatan nifak, ya,
yang akbar itu adalah sebagaimana yang kita pahami bersama, yaitu orang mengaku Islam tapi membenci Islam, membenci agamanya, membenci syariatnya dan lain sebagainya. Condong terhadap berwala kepada kekafiran dan barok terhadap keimanan dan lain sebagainya. Ini tentunya pembahasan tentang apa saja perbuatan kemunafikan yang besar itu sudah kita jelaskan. Begitu pula kemunafikan yang kecil sudah pernah juga kita jelaskan. Maka adapun kemunafikan yang besar, maka secara jelas Allah telah menyebutkan mereka kekal bersama orang-orang kafir. Adapun kemunafikan yang kecil ini tergantung dengan amal perbuatannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Allah akan ampuni dosanya dan masukkan ke dalam surga. Adapun kalau misalnya Allah ingin cuci terlebih dahulu di dalam neraka, pada akhirnya Allah akan keluarkan dari neraka. Jadi orang yang melakukan perbuatan kemunafikan yang besar, sudah jelas Allah akan masukkan ke dalam neraka secara kekal. Adapun yang kemunafikan yang kecil ini bisa jadi Allah akan keluarkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan ini dari Umurai. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ketika di alam barzah sudah dinampakkan saat pagi dan petang surga atau neraka sesuai dengan amalannya. Berarti ketika di hari hisab sudah diketahui hasilnya atau adakah kemungkinan lain? Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini penting juga untuk kita pahami. Ketika seseorang itu saat di alam barzah dia mendapatkan azab, ya, dia mendapatkan azab, maka tidak secara otomatis dia akan masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Ini penting. Ketika seseorang di alam barzah mendapatkan azab, ya, mendapatkan siksaan, tidak secara otomatis menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Karena azab-azab yang dia dapatkan, ya, mungkin sejak saat dia hidup, kemudian saat sakratul maut, saat dia di alam barzah dan sebagainya, ketika dia sebagai seorang muslim, maka ini akan menjadi penggugur dari dosa-dosanya itu sendiri. Sehingga bisa jadi orang yang mendapatkan azab di kubur, ya, azab di kubur itu saat di akhirat nanti, ya, saat di jannah nanti, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan apa lagi, sekali lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya rahmat Allah. Kita akan jelaskan, kita semua masuk ke dalam surga Allah itu bukan hanya sekedar berdasarkan amalan kita saja, ya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang yang tadi di di alam barzah, ketika dia mendapatkan siksaan, bisa jadi di alam barzah dia mendapatkan siksaan, namun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, diperlihatkan kenikmatan surga baik di waktu pagi maupun petang, maka ya ini akan menjadi, ya, busyra ajil ataupun kabar gembira yang didahulukan. Karena yang namanya kabar gembira itu, ya, busyra ajil itu adalah, ya, bisa kita dapatkan sejak di dunia, ya. Apa busyra ajil yang bisa kita dapatkan di dunia? Yaitu adalah pujian-pujian. Jadi terkadang seseorang itu dipuji amalannya, semisal saat dia meninggal, ya, saat dia meninggal banyak sekali orang yang memujinya. Ini adalah busyra ajil, ya, kabar gembira yang didahulukan, ya. Kemudian, ya, pujian-pujian, kemudian kenikmatan yang didapatkan karena amalan solehnya, ini adalah pahala-pahala yang disegerakan, kabar gembira yang disegerakan.
termasuk juga saat seseorang itu saat dia di alam barzah, kemudian di perjalanan-perjalanan setelahnya, ini dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, di mana kemudahan-kemudahan ini menjadi tadi busyra ajil, kabar gembira yang disegerakan. Ya. Adapun kalau misalnya orang-orang yang sudah mendapatkan banyak sekali kabar-kabar gembira, ini ya secara otomatis ya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dan secara umum seluruhnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum kalau seseorang itu sejak di dunia, kemudian di alam barzah, kemudian saat di padang mahsyar dan sebagainya mendapatkan kabar-kabar gembira, maka ini besar kemungkinan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan satu catatan, ya, saat seseorang itu melintasi sirat, ya, maka kengerian, ketakutan itu pasti tetap ada, ya. Sebagaimana apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekelas nabi saja, para nabi saat ingin melintasi sirat, apa yang mereka katakan? Allahumma sallim sallim. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya saat penjelasan tentang sirat. Para nabi saja, mereka tentunya sudah mendapatkan jaminan masuk surga saat melihat betapa menakutkannya kondisi sirat. Ya. Maka mereka akan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sehingga meskipun orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan kabar-kabar gembira yang didahulukan, tidak menutup kemungkinan mereka akan melihat bentuk-bentuk ketakutan yang mereka harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Mungkin yang lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Itu yang nomor 3 udah ya Ustaz ya, udah dijawab ya. Yang mana itu Pak? Yang ketiga dari umurnya barusan udah ya. Iya sudah, itu barusan kita jawab. Apakah ada yang lain? Mungkin ya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Silakan. Yang silakan Ustaz, udah kayaknya. Sudah ya, baik. Sepertinya pertanyaan seluruhnya sudah kita jawab semua. Apakah sudah diketahui hasilnya? Yaitu tadi sesuai dengan amalannya, berarti ketika hari hisab sudah diketahui hasilnya, atau adakah kemungkinan lain? Baik, jadi secara umum orang yang beriman, Allah akan mudahkan setiap kondisi-kondisinya saat di akhirat nanti, meskipun secara umum masih akan melewati proses-prosesnya, ya, melewati proses hisab, melewati proses tadi mizan, melewati proses sirat dan lain sebagainya, dan apa yang dialami ataupun yang ada dalam kondisi saat itu akan dilihat seperti itu. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ustadz, Afwan, mau tanya satu lagi Ustadz ya. Ya. Nah, Ustadz, kalau misalnya ada seseorang gitu ya, yang menghalang-halangi dakwah, tapi sebenarnya kalau dilihat dia bukan tidak suka dengan Islamnya, tapi dia tidak suka dengan personal yang melaksanakan dakwah. Itu apakah bisa dikatakan itu orang munafik, Ustadz? Baik. Jadi memang kemunafikan ini ataupun ya tadi amalan ataupun perbuatan buruk ini bentuknya itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan buruk itu tidak kembali akan kembali kepada beberapa hal saja, yaitu 3 pokok dosa. Di antaranya itu adalah apa?
tadi al-hirsu, ketamakan, kemudian al-kibru, yaitu kesombongan dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang itu ya secara umum mungkin dia tidak tidak membenci Islam secara umum, namun tadi membenci secara personal. Ini bisa jadi salah satu bagian daripada perbuatan dosa. Ya, salah satu perbuatan daripada perbuatan dosa. Karena di antara konsekuensi keimanan itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah dan cinta karena Allah. Sehingga sebagai seorang muslim, kalau kita ingin membenci sesuatu itu harus ada alasannya. Ya, sama seperti ketika kita, yaitu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci karena Allah, kita mencintai karena Allah. Ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita membenci satu tokoh misalnya, ya. Ini harus karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, maka ini akan menyimpang. Jadi masalah benci dan cinta ini harus betul-betul kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau salah kita akan berdosa. Sebagai contoh saja, kita mencintai seseorang. Ya, kalau kita mencintai seseorang bukan karena Allah, maka kita akan berdosa. Ya, contoh misalnya mencintai idola misalnya yang bukan seorang muslim, ya. Nah, ini akan berdampak kepada sebuah perbuatan dosa. Begitu pula ketika seseorang membenci seseorang. Ini karena Allah atau bukan? Ya. Kalau misalnya karena masalah politik, karena masalah tadi ketidaksenangan, karena masalah misalnya ketamakan itu tadi, karena masalah ego dan lain sebagainya, nah ini harus waspada. Karena ketika kita membenci seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan berdosa. Kalau kita membenci sesuatu karena Allah misalnya, ini kita akan berpahala, diperbolehkan. Misalnya contoh, kita membenci Fir'aun karena amalannya. Nah, ini karena Allah, ya. Kita membenci orang-orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, ini karena Allah. Ya, kita boleh benci. Tapi kalau misalnya kita membenci seseorang, membenci seorang tokoh misalnya, ya, maka kita harus tanya kepada diri kita. Kita membenci tokoh tersebut karena Allah atau bukan, ya. Karena timbangan ukuran membenci karena Allah itu sesuai dengan ukuran kebenaran, ya, kebenaran dalam Al-Quran, seperti itu. Kalau kita mendapati kesalahan dalam satu tokoh misalnya, kemudian kemudian serta-merta kita membencinya, maka ini juga tidak dibenarkan, seperti itu. Maka sekali lagi, benci dan cinta ini harus kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah politik, bukan karena masalah dendam pribadi, bukan karena masalah-masalah yang lainnya, bukan karena masalah kepentingan-kepentingan lainnya, seperti itu. Ini kalau misalnya seseorang itu salah di dalam meletakkan kebencian dan kecintaan, nah ini bisa masuk ke salah satu bagian daripada kemunafikan, seperti itu. Karena ini sangat berbahaya sekali. Karena masalah hati, amalan hati ini kalau tidak kita benahi, ya, kalau kita tidak benahi, ini akan berpengaruh kepada tadi amalan-amalan hati kita yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Secara umum seperti itu, Om. Syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, mungkin yang lain atau cukup? Cukup mungkin Ustadz, udah waktunya juga. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan kajian kita dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah
Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan, karena ini sudah pembahasan terakhir, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab yang lain ataupun pembahasan-pembahasan yang lain. Wallahu alam. Semoga apa yang kita kaji dengan kita menghatamkan kitab At-Tadhkirah ini menjadi motivasi kita semua untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, karena pada dasarnya kehidupan kita ini adalah memulai dari akhir. Apa maknanya memulai dari akhir? Apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini pada dasarnya untuk kepentingan hari akhir kita. Ya, kalau kita di hari akhir, di akhirat nanti ingin keadaan kita baik, maka mulailah dari sekarang. Ya, kalau keadaan kita di akhirat nanti buruk, maka pada dasarnya kita juga memulai dari sekarang. Maka pada hakikatnya kehidupan kita di akhirat itu adalah kehidupan kita saat ini adalah memulai dari akhir. Maka banyak sekali motivasi Allah dan Rasulnya terkait dengan memulai dari akhir ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Lihatlah apa yang akan kita dapatkan saat di akhirat nanti. Kalau kita ingin baik, perbuatlah amal baik. Kalau kita nanti mau keadaan kita buruk, ya kita kerjakan mulai dari sekarang. Seperti itu. Wallahu alam. Semoga dengan kita menghatamkan kitab At-Tadhkirah ini, kita sudah memiliki panduan saat di perjalanan yang sangat panjang nanti saat di akhirat nanti. Berbekal dengan kitab At-Tadhkirah. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wallahu alam. Nanti akan ditutup oleh pembawa acara. Ya, wallahu alam. Atau saya tutup saja Pak ya? Tutup aja Ustaz. Ya, baik. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.